Halo teman-teman, kali ini aku mau ajak kamu keliling Gedung Sarinah. Jadi Gedung Sarinah ini gedung setinggi 74 meter dan 15 lantai yang terletak di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Nih, lucu-lucu banget ya guys, gedung ini difungsikan sebagai pusat pembelajaran. Terus Sarinah itu siapa? Kenapa namanya diabadikan di gedung ini? Ada yang tahu? Jadi gini guys, Sarinah ini merupakan tokoh yang penting buat Bapak Soekarno. Saking cintanya Bapak Soekarno sama perempuan ini, namanya diabadikan menjadi nama mall pertama yang ada di Jakarta. Sarinah ini dulunya seorang perempuan desa yang tinggal seatap dengan Soekarno kecil saat keluarganya pindah ke Mojokerto. Saat itu Soekarno masih berusia 6 tahun dan keluarganya sedang dalam kondisi serba nggak punya. Dia tinggal di lingkungan di daerah Melarat. Namun tetangga-tetangganya bisa menyisihkan uang untuk membeli jajan. Sedang Soekarno tidak beranjak dewasa, Sarinah sudah tidak lagi tinggal bersama Soekarno. Saking berpengaruhnya Sarinah buat hidup Soekarno sampai menulis buku tentang perjuangan wanita Indonesia dan mengungkit nama Sarinah sebagai judul buku tersebut. Oke, kali ini aku di Museum Sarinah dan aku bakal ngeliatin kalian bagaimana sejarah Sarinah. Oke, kita mundur dulu ke awal perancangan gedung pertama ini ya. Jadi PT Department Store Indonesia Sarinah melakukan perancangan gedung pertama yang dibangun oleh Obayasi Corporation dan Adikarya di tanggal 23 April 1963. Nah, ini 1960-an perancangan tiang pertamanya seperti ini ya guys. Nah, di sini ada perjalanan dari masa ke masa. Kalian bisa lihat, gedung ini tuh diserahkan ke Sarinahnya itu di tanggal 22 Desember 1965 ya guys. Nih, kelihatan gak guys? Lanjut di 1970, perusahaan ini mulai menyediakan pertukaran uang bagi negara asing untuk berbelanja. Di 1970-an ini, perusahaan fokus di kerajaan lokal, terutama batik. Ini 1980-an ya. Yang tepat di 1979, perusahaan resmi menjadi PT Persero. Ini di 1990-an. Jadi guys, perusahaan Sarinah ini didirikan oleh Presiden Soekarno setelah berkunjung ke sejumlah negara yang lebih dulu memiliki serba. Soekarno berharap Sarinah ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga semurah-murahnya tetapi dengan mutu yang bagus. Oke, ini di 2022 ya guys, sudah mulai ada perkembangannya. Nah, di tahun 2004 sesuai peraturan Bank Indonesia, unit bisnis pertukaran uang dari perusahaan ini resmi dipisah dengan nama Anak Usaha PT Sari Paluta Asing. Informasi tambahan, 2019 perusahaan ini berekspansi di bisnis perdagangan dengan melakukan kegiatan ekspor, impor, dan distributor. Dan tepat di 2021 perusahaan ini resmi menyerahkan saham perusahaan ini ke Aviasi Pariwisata Indonesia sebagai bagian upaya membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang aviasi dan pariwisata. Oke guys, mungkin itu aja ya yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Semoga bermanfaat. Dan sekarang aku mau perjalanan pulang guys, karena udah kemalaman, terlalu seru buat jalan-jalan di Sarinah nih. Aku udah di stasiun guys, segelap ini. Oh ya, aku pergi ke sini sama temen aku ya. Aku bersama dengan Rizka dan juga Mbak. Dan kita ini mau pergi kembali ke Cikarang.